Banjarja yang selalu kami banggakan, yang terhormat rekan-rekan BPD, dan yang kami hormati Ketua LKMD beserta pengurusnya, yang kami hormati Ketua Karang Taruna beserta pengurusnya, yang kami hormati tokoh masyarakat, RT, RW, dan pengurus yang selalu kami hormati, Bapak Ibu hadirin semuanya. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan Musdes Pertanggungjawaban APBDes tahun 2020, Musdesus Penetapan KPM BLTDD tahun 2021, Laporan Kinerja BPD tahun 2020 Desa Banjarja. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya membawakan susunan acara Musdesus pada hari ini Selasa 9 Februari 2020. Sambutan. Yang sambutan pertama, sambutan Ketua BPD. Sambutan kedua, sambutan Kepala Desa Banjarja. Sambutan ketiga, sambutan Camat Kuarasan. Acara yang keempat, pelaksanaan Musdesus yang dipimpin oleh Ketua BPD. 5. Penandatanganan berita acara. 6. Penutup. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita buka acara dengan membaca basmalah. Terima kasih. Selanjutnya acara yang kedua, menyanyikan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri, petugas disilakan. Indonesia Raya, Indonesia. Hadirin dimohon duduk kembali. Petugas silakan duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan. Sambutan pertama, sambutan Ketua BPD Desa Banjarja.
Kepada beliau Bapak Hadirat Mongko disilakan. Yang terhormat Camat Kurasan atau yang mewakili, yang hormati dan Ramil 19 Kurasan atau yang mewakili, yang terhormati Kepala Desa Banjanda dan seluruh perangkatnya, Sekdes, Kasih, Gaul Kadus, yang terhormati Ketua Lembaga Kemaslahatan Desa RT RW, RKMD, Karang Taruna, PKK, BUMDes, KPMD, dan seluruh tamu undangan, tokoh masyarakat agama yang berbahagia. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat ini alhamdulillah kita pada malam ini kita dapat bertemu dalam rangka agenda 3 kegiatan dengan tidak dalam satu waktu, dan sholawat serta kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih pada kepala desa yang telah memberikan fasilitas untuk penyelenggaraan pada malam hari ini berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah desa. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta musyawarah desa yang telah menyempatkan untuk menghadiri kegiatan musyawarah desa berkaitan dengan pertanggungjawaban BPD, kemudian musyawarah desa khusus penerimaan BPD desa, dan laporan kerja BPD. Jadi itu sekilas Bapak Ibu. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kepala Desa Banjarjo, kepada beliau Bapak Eko Yulianto disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pada Bapak Camat Kurasan atau yang mewakili, yang kami hormati dan Ramil 19 Kurasan atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolsek Kurasan, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggotanya, yang kami hormati Ketua LKMD, Ketua Karang Taruna, yang kami hormati Ketua BUMDes beserta anggotanya, Ketua RT, Ketua RW, tamu undangan yang berbahagia. Pertama dan paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat sempat, sehingga dapat mengikuti musyawarah desa tanpa halangan suatu apapun. Selamat malam Pak Kapolsek, monggo Sugeng Rawuh. Kita lanjutkan. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita minta pertolongan, dan mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang nantinya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan malam hari ini di tahun 2021, yaitu kita bisa melaksanakan musyawarah desa pertama kali. Dan terima kasih, antusias sangat bagus. Mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini dengan musyawarah tersebut bisa tercipta keputusan bersama dan menjadikan perjalanan di tahun 2021 akan
lebih lancar dan baik. Amin. Pada malam hari ini ada 3 agenda musyawarah kali ini. Yang pertama, musyawarah pertanggungjawaban APBDes di tahun 2020. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah menerima, bisa dipahami. Insya Allah kita sudah jalankan semua. Itu bentuk laporannya, nanti juga dibacakan kembali oleh Bu Sekdes. Untuk yang kedua, terkait penyaluran BLTDD dana COVID. Jadi kita di tahun 2021 ini memang diperintahkan untuk menganggarkan kembali. Jadi kemarin kita sudah memberikan petunjuk ke semua Bapak Kadus untuk membentuk tim dan dimusyawarahkan tingkat dusun ya Pak. Ya, mudah-mudahan dengan calon penerima nanti bisa disepakati bersama dan bisa bermanfaat untuk calon penerimanya. Karena itu sudah dimusyawarahkan tingkat dusun ya. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya acara yang ketiga yaitu laporan pertanggungjawaban kinerja BPD. Jadi di samping kelembagaan pemerintahan desa yang melaporkan, BPD pun mempertanggungjawabkan ataupun melaporkan Pak. Jadi kerjanya, kinerjanya seperti apa selama di tahun 2020 nanti Bapak BPD melaporkan. Insya Allah sudah berjalan dengan baik. Terima kasih kepada rekan-rekan BPD yang sudah bekerja sama dengan pemerintahan desa dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik dari yang sudah baik. Allahumma amin. Kiranya hanya itu sambutan dari kami. Hanya kekurangan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga yaitu sambutan Camat Kuarasan. Kepada beliau yang mewakili disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Kepala Desa Kandiajo, beserta perangkatnya, yang kami hormati Kapolsek Kuarasan yang hadir secara pribadi, yang kami hormati dari Koramil 19 Kuarasan yang dalam hal ini dari Bapak Eri, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggotanya, yang kami hormati para Ketua RT, Ketua RW seluruh desa Banjarjan, yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, yang hormati Ketua Tim BK beserta anggotanya, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu. Puji syukur marilah kita senantiasa sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah mengingatkan taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di balai desa dalam rangka musyawarah laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2020. Kemudian ada musyawarah penetapan penerima BLTDD dan laporan kinerja BPD. Mudah-mudahan datang pada malam hari ini dan berjalan dengan lancar dan dapat membawa manfaat dan membawa sejahtera bagi masyarakat desa Banjarjan. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada kita dan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan salawatnya di hari kiamat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terkait dengan laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2020 sesuai dengan Pergub nomor 40 tahun 2016 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa di bab 3 itu tentang laporan kepala desa.
Di pasal 12 disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati. Ini yang kita kenal LPPD, laporan penyelenggaraan desa. Kemudian menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Nah, ini yang kegiatan malam hari ini salah satunya itu laporan keterangan pertanggungjawaban ini kepada BPD. Kemudian laporan tersebut ini paling lambat adalah 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Jadi ini terkait dengan laporan penyelenggaraan desa, laporan keterangan pertanggungjawaban ini paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Nah, ini alhamdulillah untuk desa Banjarja masih di bulan Februari minggu yang kedua, jadi tidak terlambat, cukup bagus lah ini ya. Terkait dengan laporan sudah bisa menjadikan laporan pertanggungjawaban. Yang jelas terkait dengan laporan LPP itu nanti sebagai bahan evaluasi oleh Bupati terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian laporan penyelenggaraan desa antara lain memuat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, kemudian pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini dari keempat ini terkait dengan laporan kepada Bupati harus termuat. Kemudian laporan LKPJ ini laporan pertanggungjawaban ini membuat pelaksanaan perdes, peraturan yang ada di desa terkait dengan pelaksanaannya. Sehingga malam hari ini di samping tadi dari samping Pak Kepala Desa, Pak Kepala Desa juga menyampaikan laporan kepada BPD, dan nanti terkait dengan laporan ini BPD juga akan melaporkan kepada panjenengan semua apa sih selama 1 tahun kerjanya BPD. Dan saya yakin karena beliau ketua BPD adalah senior saya, ini kasih pemerintahan bagi ketua BPD, sehingga harus orang wilayah mana terkait dengan laporan-laporan tersebut. Itu yang terkait dengan agenda pertama, laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2020. Kemudian terkait dengan Musdes LTDD, itu adalah dasarnya adalah Peraturan Menteri Desa nomor 13 tahun 2020, ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 222 tahun 2020. Kemudian ada surat edaran Sekda tertanggal 18 Januari 2021. Yang dari ketiga tersebut yang intinya adalah terkait diantaranya adalah penggunaan prioritas penggunaan dana DD. Di antaranya salah satu yang nanti akan dimusyawarahkan adalah untuk menyalurkan BLT DD ini kepada masyarakat atau kelompok penerima manfaat. Kemudian ada pemulihan ekonomi dan pelaksanaan PKDD, padat karya tunai desa. Yang jelas terkait dengan penyaluran BLT bahwa desa diwajibkan di tahun 2021 ini wajib mengalokasikan anggaran untuk penyaluran BLT. Kalau tidak mengalokasikan, nanti desa akan dikenakan sanksi pada pencairan dana desa untuk tahap yang kedua. Jadi ini untuk terkait dengan BLTDD, nanti monggo terkait dengan musyawarah penerimaan manfaat. Mudah-mudahan nanti dalam musyawarah ini tepat sasaran yang akan menerima BLTDD. Kemudian terkait dengan jumlahnya, jumlah KPM ini tergantung dari musyawarah desa, sedangkan besarannya adalah 300.000 selama 12 bulan. Kalau kemarin di APBD hanya mengalokasikan 6 bulan
300.000 selama 6 bulan. Ya. APBD sudah ditetapkan, kemudian peraturan Menteri ini tertanggal sudah diundangkan pada tanggal 29 Desember, sehingga tidak mungkin tanggal 29 Desember ada instruksi terus tanggal 30 mengakomodir, karena yang jelas yang namanya APBD draft sudah disusun dari beberapa jauh bulan, dari mungkin secara saja dari bulan Oktober sudah disusun, sehingga bulan Desember ditetapkan pada tanggal 30, sehingga tidak mungkin mengakomodir peraturan menteri tersebut, sehingga nanti akan ada APBD perubahan, karena yang kemarin hanya dialokasikan selama 6 bulan 300.000, sedangkan instruksi dari Menteri Keuangan 12 bulan 300.000. Itu terkait dengan BLTDD. Kemudian terkait dengan kinerja BPD, ini dasarnya dalam Pergub nomor 4 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Perda nomor 2 tahun 2019 tentang BPD. Di pasal 27 yang terkait dengan laporan kinerja, bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya BPD menyusun rencana kerja. Rencana kerja dimaksud digunakan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja tahunan BPD dan ditetapkan dengan keputusan BPD. Kemudian rencana kerja memuat antara lain adalah dasar hukum, rencana kegiatan dan anggaran. Jadi selama 1 tahun BPD sudah merencanakan sebagai BPD mitra dari pemerintah desa. Pada akhir tahun ini BPD akan melaporkan kinerja selama 1 tahun kepada masyarakat. Kemudian di pasal 28 bahwa laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 tahun anggaran. Laporan kinerja BPD dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan Forum Musdes. Jadi laporan kinerja BPD nanti akan diteruskan kepada Bupati, tentunya melalui camat. Jadi karena BPD SK-nya adalah SK dari Bupati, sehingga melaporkan kepada Bupati nanti akan melalui camat. Kemudian laporan kinerja BPD disebenarnya paling lama 4 bulan setelah selesai tahun anggaran berakhir. Nah ini alhamdulillah untuk BPD Banjarja baru di minggu kedua bulan Februari sudah dapat melaporkan kinerjanya. Kemudian laporan BPD digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian di dalam Pergub jumlah tersebut juga diamanatkan terkait dengan pengawasan kinerja BPD, bahwa BPD sesuai dengan tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Jadi jauh Pak Kades karena BPD takon karo perangkat atau kepala desa jauh jadi BPD ini yang memiliki banyak kepribadian. Nah, ini sebagai salah satu fungsi tugas wewenang dari BPD melakukan pengawasan. Ini melaksanakan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan kepada pemerintah desa. Kemudian pengawasan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kemudian pembangunan dan kemasyarakatan. Ini secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian dalam rangka pengawasan BPD dapat meminta keterangan kepada kepala desa atau perangkat desa. Kita sudah kami sampaikan bahwa nanti terkait juga dengan laporan pertanggungjawaban pada malam hari ini, barangkali dari BPD atau masyarakat yang memang kurang jelas atau yang kira-kira belum paham perlu diberi keterangan. Nanti ada yang menyampaikan, mohon untuk bisa diberi penjelasan terkait dengan laporan pertanggungjawaban.
Saya kira hanya itu yang bisa kami sampaikan karena ini agendanya padat, banyak untuk katanya kurang pas. Kami mohon maaf yang saya terima. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dari Pak Kapolsek akan melakukan untuk menyampaikan sesuatu untuk Pak Kapolsek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Warasan atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Dananul atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Kades beserta perangkatnya, yang saya hormati Ketua PBB dan FKMP serta Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat hadir di gedung pertemuan Desa Banjarjati. Mudah-mudahan pertemuan kita dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah. Untuk yang kedua, kami mengucapkan terima kasih waktunya diberikan kepada kami. Kami selaku pengemban fungsi Kamtibmas tidak henti-hentinya mohon dan mengimbau kepada bapak-bapak ibu semuanya yang hadir di sini terkait dengan kejadian-kejadian yang sebenarnya ada di wilayah Kecamatan Warasan, yang antaranya kemarin kurang lebih 3 hari yang lalu ada kejadian Curamon. Mohon untuk rekan-rekan dari bapak semuanya untuk bisa mengingatkan kepada kita semuanya, pada warganya dalam memarkir kendaraannya untuk selalu waspada dan hati-hati, dan jangan lupa ya dikunci dan ditempatkan yang agak jauh dari jangkauan, karena kadang motornya bagus, walaupun tukang ngarit motornya bagus diparkir, nah pada saat dia merumput tidak ingat dengan kendaraannya karena sedang asik. Nah, ini pencurian itu terjadi karena ada kesempatan. Mohon untuk rekan-rekan semuanya, bapak ibu semuanya, untuk kita saling mengingatkan supaya hati-hati. Kemudian yang kedua terkait dengan PPKM berbasis mikro ini telah digulirkan oleh pemerintah. Kami dari kepolisian dan dari TNI mendukung dan mendorong kepada pemerintahan daerah, pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa, karena bahwa status untuk COVID-19 di Kecamatan Warasan sekarang merah gimana? Apa kuning Pak Sarono? Kuning ya. Kebumen minggu ini adalah merah. Kebumen ya. Sesuai data yang ada COVID-19 itu Kebumen adalah merah. Bahwa kemarin kami mengikuti video conference dengan Kapolri, di mana Kapolri langsung diperintah oleh Bapak Presiden untuk membantu dalam penanganan COVID-19, karena sampai dengan saat ini berdasarkan data ternyata masih terus naik walaupun sudah dilaksanakan PPKM. Nah, kemudian untuk itu dari pemerintah Menteri Dalam Negeri menggulirkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2021 yang intinya yaitu PPKM berbasis mikro. Untuk itu monggo dari pemerintah desa seandainya ada warganya dan di sana di APBD juga sudah dicadangkan anggaran untuk kegiatan tersebut, mohon untuk kita sama-sama melaksanakan PPKM mikro. Pertamanya itu melaksanakan protokol kesehatan, cuci tangan, kemudian jaga jarak, dan kemudian pakai masker. Mohon yang tidak pakai masker ya pakai masker. Kalau tidak ada
mohon dari pemerintah desa ya menyiapkan dari kegiatan itu. Dan seandainya ada di sini di Kecamatan Kurasan ada yang statusnya merah pada periode sekarang ini, minggu ini, di antaranya Desa Wonoyoso, Desa Kadipuro, dan Desa Lemah Dhuwur. Walaupun yang bersangkutan semuanya isolasi di rumah sakit. Tentunya ya kita menginginkan bahwa untuk COVID-19 ini tidak menimpa kita semuanya. Untuk itu ya mari kita sama-sama untuk melaksanakan protokol kesehatan. Dan dari Pak Kades jangan ragu-ragu dalam melaksanakan penggunaan anggaran. Yang penting melalui musyawarah transparan dan disepakati oleh masyarakat, insya Allah tidak ada permasalahan. Kemudian terkait dengan pertanggungjawaban, saya mengucapkan terima kasih bahwa Desa Banjarja bisa segera melaksanakan rapat Pusdes tentang pertanggungjawaban. Mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan di pemerintah Desa Banjarja bisa menjadikan manfaat bagi masyarakat Desa Banjarja dan bagi pemerintahan desa itu sendiri, dan amanah dan tidak terjadi permasalahan. Karena mohon Pak Kades, kalau ada suatu permasalahan kami selaku ya dari pihak polisian silakan konsultasi tidak apa-apa, daripada terpendam kemudian nanti jetor, akhirnya malah justru tidak kuat. Ada yang adalah mungkin salah satu apakah dari kadesnya atau dari perangkatnya atau dari masyarakatnya, sehingga timbul mencuat di permukaan yang kayaknya kurang baik. Untuk itu kalau ada permasalahan silakan Pak Kades maupun masyarakat di Desa Banjarja silakan konsultasi kami dari Polsek Kurasan. Bukan saya sok pinter tapi mudah-mudahan karena pengalaman, mungkin karena tugas saya juga di polisian, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat. Walaupun permasalahannya tidak harus pidana, tapi mohon silakan kami terbuka. Dan kemudian kami dari Polsek Kurasan berusaha ya melaksanakan kegiatan di pelayanan, utamanya kegiatan pelayanan surat CK, surat kehilangan dan perizinan. Itu kami ya interogasi untuk memperbaiki diri untuk demi masyarakat dan masyarakat desa khususnya di Kurasan. Dan kami sampaikan juga bahwa sampai dengan saat ini terkait dengan izin maupun rekomendasi kami belum diperkenankan. Jadi kemudian termasuk di sini Pak untuk ada protokol kesehatan, terus kemudian ada PPKM ini, mohon untuk tidak ada kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjarja yang selalu kami banggakan, yang terhormat rekan-rekan BPD dan yang kami hormati Ketua LKMD beserta pengurusnya, yang kami hormati Ketua Karang Taruna beserta pengurusnya, yang kami hormati tokoh masyarakat RT RW dan pengurus yang selalu kami hormati, Bapak Ibu hadirin semuanya. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan Musdes Pertanggungjawaban APBDes tahun 2020. Musdesus penetapan KPM PLTDD tahun 2021, laporan kinerja BPD tahun 2020 Desa Banjarja. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya yaumul qiyamah. Allahumma
Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya membawakan susunan acara Musdesus pada hari ini Selasa 9 Februari 2020. Sambutan. Yang sambutan pertama, sambutan Ketua PPD. Sambutan kedua, sambutan Kepala Desa Banjarjati. Sambutan ketiga, sambutan Camat Kuarasan. Acara yang keempat, pelaksanaan Musdesus yang dipimpin oleh Ketua PPD. 5. Penandatanganan berita acara. 6. Penutup. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita buka acara dengan membaca basmalah. Terima kasih. Selanjutnya acara yang kedua, menyanyikan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri, petugas disilakan. Indonesia Raya, Indonesia Hadirin dimohon duduk kembali, petugas silakan duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan. Sambutan pertama, sambutan Ketua PPD Desa Banjarjati kepada beliau Bapak Hadrat Moko, disilakan. Yang terhormat Camat Kuarasan atau yang mewakili, yang hormati dan ambil 19 Kuarasan atau yang mewakili, yang terhormati Kepala Desa Banjarjati dan seluruh perangkatnya, Sekdes, Kasih, Gaul Kadus, yang terhormati Ketua Lembaga Kemaslahatan Desa, RT RW, RKMD, Karang Taruna, PKK, BUMDes, KPMD, dan seluruh tamu undangan, tokoh masyarakat agama yang berbahagia. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat ini alhamdulillah kita pada malam ini kita dapat bertemu sedang dalam rangka agenda 3 kegiatan dengan tidak dalam satu waktu, dan sholawat serta kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang hormati, pertama
kami ucapkan terima kasih kepada kepala desa yang telah memberikan fasilitas untuk penyelenggaraan pada malam hari ini berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah desa. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta musyawarah desa yang telah menyempatkan untuk menghadiri kegiatan musyawarah desa berkaitan dengan pertanggungjawaban APBD, kemudian musyawarah desa khusus penerimaan BPT desa dan laporan kerja BPD. Jadi itu sekilas Bapak Ibu. Sekali lagi ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kepala Desa Banjarjo kepada beliau Bapak Eko Yulianto disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat pada Bapak Camat Warasan atau yang mewakili, yang kami hormati dan Ramil 19 Warasan atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolsek Warasan, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggotanya, yang kami hormati Ketua LKMD, Ketua Karang Taruna, yang kami hormati Ketua BUMDes beserta anggotanya, Ketua RT, Ketua RW, tamu undangan yang berbahagia. Pertama dan paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat sempat, sehingga dapat mengikuti musyawarah desa tanpa halangan suatu apapun. Selamat malam Pak Kapolsek, monggo Sugeng Rawuh. Kita lanjutkan. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita minta pertolongan, dan mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang nantinya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan malam hari ini di tahun 2021, yaitu kita bisa melaksanakan musyawarah desa pertama kali. Dan terima kasih, antusias sangat bagus. Mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini dengan musyawarah tersebut bisa tercipta keputusan bersama dan menjadikan perjalanan di tahun 2021 akan lebih lancar dan baik. Amin. Pada malam hari ini ada 3 agenda musyawarah kali ini. Yang pertama, musyawarah pertanggungjawaban APBDes di tahun 2020. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah menerima, bisa dipahami. Insya Allah kita sudah jalankan semua. Itu bentuk laporannya, nanti juga dibacakan kembali oleh Bu Sekdes. Untuk yang kedua, terkait penyaluran BLTDD dana COVID. Jadi kita di tahun 2021 ini memang diperintahkan untuk menganggarkan kembali. Jadi kemarin kita sudah memberikan petunjuk ke semua Bapak Kadus untuk membentuk tim dan dimusyawarahkan tingkat dusun ya Pak. Ya, mudah-mudahan dengan calon penerima nanti bisa disepakati bersama dan bisa bermanfaat untuk calon penerimanya. Karena itu sudah dimusyawarahkan tingkat dusun ya.
Terima kasih. Dan untuk selanjutnya acara yang ketiga yaitu laporan pertanggungjawaban kinerja BPD. Jadi di samping kelembagaan pemerintahan desa yang melaporkan, BPD pun mempertanggungjawabkan ataupun melaporkan, Pak. Jadi kinerjanya seperti apa selama di tahun 2020 nanti Bapak BPD melaporkan. Insya Allah sudah berjalan dengan baik. Terima kasih kepada rekan-rekan BPD yang sudah bekerja sama dengan pemerintahan desa dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih baik dari yang sudah baik. Allahumma amin. Kiranya hanya itu sambutan dari kami. Banyak kekurangan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.